Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triuliana dari Universitas Muhammadiyah Indrekang, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dasar-dasar psikologi sosial, yakni pria yang menyeberang ke Korea Utara ternyata warga Korut yang membelot, dan akan menganalisis tentang teori-teori apa saja yang ada di dalamnya. Mana seorang pria yang melintasi perbatasan Korea Selatan menuju Korea Utara pekan lalu diyakini sebagai warga Korea Utara yang sebelumnya membelot ke selatan pada 2020 di daerah yang sama, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan Senin 3 Januari 2022. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS mengatakan telah melakukan operasi pencarian setelah mendeteksi orang tersebut pada Sabtu di sisi timur zona demilitarisasi atau DMZ yang memisahkan kedua Korea. Pihak menganggap orang tersebut adalah pembelot Korea Utara dan sedang dalam proses memverifikasi fakta terkait, kata Kementerian Pertahanan dikutip dari Reuters 3 Januari 2022. Seorang pejabat kementerian kemudian mengatakan bahwa mereka yakin pria itu yang berusia 30-an datang ke Korea Selatan pada November 2020. Rekaman menunjukkan dia memiliki penampilan dan pakaian yang identik dengan orang yang membelot dari utara pada 2020, kata pejabat itu. Penyelidik sedang mencari untuk menentukan apakah pergerakan akhir pekan yang terdeteksi di sisi utara perbatasan adalah pasukan Korea Utara yang datang untuk mengawal pria itu. Tetapi saat ini pemerintah Korea Selatan tidak menganggapnya sebagai kasus spionisme, kata pejabat itu. Media Korea Selatan melaporkan pria itu memiliki pengalaman sebagai pesenam yang membantunya memanjat pagar, tetapi pejabat itu mengatakan mereka tidak dapat menginformasikan hal itu. Pejabat itu mengatakan Korea Utara telah menerima pesan tentunya memanjat pagar, tetapi pejabat itu mengatakan mereka tidak dapat menginformasi hal itu. Pejabat itu mengatakan Korea Utara telah menerima pesan dari Korea Selatan di hotline antar Korea tentang insiden itu, tetapi belum memberikan rincian lebih lanjut tentang nasib pria itu. Penyeberangan perbatasan yang ilegal di Korea Selatan terjadi ketika Korea Utara melakukan tindakan antivirus corona. Yang ketat sejak menutup perbatasan pada awal 2020. Meskipun belum menginformasi secara resmi adanya infeksi, pada September 2020 Korea Utara meminta maaf setelah pasukannya menembak mati seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang hilang di laut dan membakar jenazahnya, yang dikatakan sebagai tindakan pencegahan anti pandemi. 2 bulan sebelumnya, Korea telah mengumumkan keadaan darurat nasional dan menutup kota perbatasan setelah seorang pembelot Korea Utara dengan gejala COVID-19 yang dilaporkan secara ilegal menyeberang kembali dari Korea Selatan. Ketika ribuan warga Korea Utara telah menetap di Korea Selatan, penyeberangan melalui DMZ jarang terjadi, dengan sebagian besar pembelot melewati Cina. Pembelotan dari Korea Selatan ke Korea Utara melintasi DMZ lebih jarang, dengan hanya segelintir yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Teori belajar sosial dan imitasi atau teoris official learning and imitation. Mekanisme imitasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, same behavior, perilaku yang menyatakan tingkah yang sama antara dua individu terhadap
sang yang sama. Kedua, method dependent behavior. Perilaku meniru orang lain dianggap lebih superior. Perilaku pihak kedua akan menyesuaikan perilaku pihak pertama. Ketiga, copying. Perilaku meniru atas dasar isyarat atau tingkah laku dari model yang diberikan, termasuk di masa lampau. Karena mengapa saya katakan termasuk dalam teori sosial belajar dan imitasi? Karena tingkah laku orang yang menyeberang tersebut persis dengan tingkah laku orang yang sama pada bulan November 2020, di mana rekaman menunjukkan dia memiliki penampilan yang sama dan pakaian yang identik dengan orang yang membelot dari utara pada tahun 2020, kata pejabat itu.